Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan melakukan gaming test di smartphone andalan terbaru Vivo, khususnya di harga 2 jutaan kecil, yaitu Vivo Y27s. Ya, ini adalah smartphone entry level terbaru Vivo dengan memori yang sangat lega, yaitu RAM 8GB dan internal mulai dari 128GB. Kemudian untuk chipsetnya adalah Snapdragon 680. Tidak lupa untuk layar sudah Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Kira-kira dengan memori RAM jumbo, apakah smartphone ini bisa diandalkan untuk gaming? Untuk tujuannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa untuk pengaturan, di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness dan suara saya set maksimal. Untuk refresh rate di 90Hz, virtual RAM aktif 8GB. Terakhir untuk baterai masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik, di sini maksimal bisa sampai di ultra dengan frame rate di high. Pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay di sini sebenarnya sudah cukup mengangkat, tapi ternyata untuk FPS-nya tidak bisa stabil di 60 FPS. Bahkan kalau kondisi sedang ramai, FPS-nya bisa drop jadi 30-an FPS. Saya rasa masih agak terasa kurang ya untuk performa di Mobile Legends. Sedangkan untuk layar ini sudah responsif dan tidak saya temukan adanya gejala delay. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 53,7 FPS. Ya, bisa dilihat untuk FPS-nya ini lumayan naik turun, tapi overall masih di atas 30 FPS. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 35 menit, baterainya berkurang di 7%. Ya, jadi untuk main Mobile Legends, FPS-nya di 40-50-an. Nggak bisa stabil di 60 FPS, tapi saya rasa dimainkan masih nyaman. Jadi gerakannya masih lancar dan untuk sinyal Wi-Fi-nya juga kuat. Ini guys, agak rendet-rendet FPS-nya. Kadang kalau kondisinya pas lagi rame-rame banget dan banyak efek itu dia drop di 30-an FPS. Jadi saran saya sih diturunin aja grafiknya, jangan di ultra, soalnya kadang kalau udah drop di 30-an itu agak kurang nyaman. Lihat nih agak ngedrop teman-teman. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimal hanya sampai di balance dengan frame rate medium. Sedangkan kalau di grafik smooth bisa sampai di frame rate high. Supaya lebih lancar, saya bermain di grafik smooth high. Untuk gameplay, tentu di grafik smooth smartphone ini sudah ngangkat dan lancar bermain PUBG Mobile. FPS-nya bisa stabil di kisaran 30 FPS. Smartphone ini juga sudah support gyroscope hardware sehingga gerakannya responsif dan akurat. Untuk rata-rata FPS-nya yang terbaca adalah 27,2 FPS. Hal ini karena FPS-nya sudah terbaca sejak awal masuk ke gamenya. Tapi kalau sudah bermain, bisa dilihat untuk grafik FPS-nya stabil di kisaran 30 FPS. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 12 menit, baterainya berkurang 3%. Ya, untuk FPS-nya stabil di 30 FPS.
Ya, karena gyroscope-nya hardware jadinya nyaman kalau kita nge-scoop. Ya, saya rasa kalau untuk main game PUBG Mobile ini udah lumayan oke sih. Walaupun memang frame rate-nya maksimal cuma sampai di 30 fps saja. Dan untuk grafiknya juga paling rata kiri ya teman-teman. Jadi untuk yang serius mungkin agak kurang. Selanjutnya game yang ketiga yaitu FC Mobile. Untuk grafik maksimal di medium dengan frame rate standar. Di sini saya bermain di grafik medium sesuai rekomendasi. Ya, untuk gameplay sudah sesuai dengan rekomendasinya sehingga tentu gerakannya sudah lancar dan jarang saya temukan adanya frame drop. Yang disayangkan adalah untuk frame rate-nya yang masih support di standar saja sehingga mentok di 30 fps. Untuk rata-rata fps-nya adalah 29,6 fps. Bisa dilihat untuk grafiknya di sini stabil sehingga tentu sudah playable. Untuk masalah suhu maksimal hanya di kisaran 38 derajat Celcius saja. Setelah bermain FC Mobile sekitar 16 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, untuk FPS-nya jadi cukup stabil di 30 fps teman-teman. Sangat disayangkan ya, dia belum support high FPS. Padahal kalau support sih mantap. Semua tuh penontonnya ini low ya, jadi yang nggak banyak penontonnya. Tapi setidaknya masih ada penontonnya daripada nggak ada sama sekali teman-teman. Wow, aduh offside teman-teman. Ini Harry lagi on fire banget ya di Bayern. Jadi dia kalau nggak salah 11 pertandingan udah ngegolin 17. Jadi sangat gacor. Kalah. Kita masuk ke game yang keempat yaitu COD Mobile. Untuk grafik di sini cukup mantap soalnya maksimal bisa sampai di very high dengan frame rate medium. Sedangkan kalau mau di frame rate high, grafiknya harus di low. Pada kali ini saya bermain di grafik very high dengan frame rate medium. Ya, bermain di grafik yang cukup tinggi, ternyata smartphone ini masih ngangkat dan cukup nyaman untuk dimainkan. Gerakannya cepat, tosnya responsif, jarang saya temukan ada patah-patah yang sampai mengganggu. Untuk rata-rata fps-nya dapat di 49,2 fps. Bisa dilihat untuk FPS-nya lumayan naik turun, tapi saat drop FPS-nya rata-rata masih bisa di atas 30 FPS, sehingga saya rasa sudah cukup playable. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 11 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, lancar, aman. Main COD Mobile sudah oke di grafik yang cukup tinggi. Ya, sekarang kita ke game selanjutnya yaitu Roblox. Ya, ini perdana ya saya main game ini dan kurang tahu ini kayak gimana gamenya. Jadi ternyata dia gamenya ada banyak ya teman-teman. Ini saya masukkan Roblox soalnya ada teman-teman gadget yang bilang katanya request Roblox. Kalau nggak dibuatin nanti di unsubscribe ya. Sekarang saya masukkan untuk game Roblox. Ini kita coba main yang like-nya paling tinggi aja teman-teman, yang 94%. Atau mungkin yang berat nanti bisa tulis di kolom komentar ya.
Jadi ini gamenya kayaknya langsung banyak ya. Saya juga masih belum tahu kayak gimana sistem bermainnya dari game Roblox. Ya, bisa dilihat ini kita di home-nya, dia di 40-an FPS teman-teman. Jadi 30 ternyata ya lumayan berat juga ya gamenya ya, padahal grafiknya lucu kayak gini. Ini cara mainnya gimana teman-teman? Oh, kita udah main. Ya, di 38 FPS. Oh, 40. Oh. Oke, mulai mengerti untuk gamenya. Jadi untuk gamenya yang ini lancar ya. Dia di atas 30 FPS. Kalau saya sih selama masih di atas 30 FPS. Aduh, banyakan ngomong teman-teman. Selama masih di atas 30 FPS masih oke sih untuk dimainin. Setelah bermain Roblox sekitar 11 menit, baterainya berkurang sebesar 2%. Kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik, di sini saya set di defaultnya, yaitu low 30 FPS. Untuk gameplay, saya rasa sudah lumayan oke, walaupun tetap intensitas patah-patahnya masih sangat terasa. Kalau jalan-jalan di map, FPS-nya bisa lumayan stabil di kisaran 30 FPS. Tapi kalau sudah ketemu musuh, bisa drop sampai di belasan FPS saja. Untuk rata-rata FPS-nya adalah 25,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini naik turun, tapi saya rasa cukup wajar apalagi kita bermainnya di grafik low bukan lowest. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 25 menit, baterainya berkurang sebesar 7%. Ya, main Genshin Impact kalau jalan-jalan biasa FPS-nya cukup stabil. Wow, kadang tiba-tiba ngedrop. Try not to enjoy this too much. No one escapes my... Wow. You'll pay for that. Come a little closer. You're in for a little shock. Freeze. Ya, masih lumayan oke. You're in for a little shock. Yap, bagaimana hasil gaming test dari Vivo Y27s? Saya rasa untuk performa smartphone ini masih butuh diimprove lagi, terutama di game Mobile Legends yang terkadang masih suka drop sampai di 30-an FPS saja. Sedangkan kalau bermain game lainnya, saya rasa Vivo Y27s sudah lumayan mumpuni. Nilai plus saat gaming dengan smartphone ini adalah suhunya yang tergolong sangat adem dan baterainya yang cukup awet. Sedangkan kalau performa tentu ini bukan yang terbaik di kelas harganya, cuma sudah bisa digunakan untuk ngegame. Oke, cukup sekian gaming test dari Vivo Y27s. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.